Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, Amin. terima kasih. Eh, Bro Oke. Ipung, juga Sobat, Yap. kali ini kita akan bicara mengenai sebuah turnamen di Perancis. Turnamen yang disebut sebagai World Cup-nya pemain junior ya, kurang lebih seperti itu. Iya, seperti Dan itu betul. Indonesia akan mengirimkan timnya di sana. Bisa Betul. dijelaskan dulu nih, Bro Ipung, apa ini turnamennya? Namanya apa? Tulong ya. Ya, turnamen Tulong ini sebetulnya kan turnamen yang sudah tua sebetulnya ya. Hmm. Itu dimulai dari tahun 1967. Bahkan sebelum FIFA katakanlah membuat event serupa yang di bawah ini ya, kewenangannya FIFA untuk membuat World Cup Junior, itu Tulong sudah turnamen Tulong ini sudah ada duluan. Hmm. Memang dari sejak tahun 1967 sampai ke 1974, memang turnamen ini belum bisa secara reguler tiap tahun berjalan ya. Hmm. Baru setelah di tahun 1974 sampai sekarang, turnamen ini berjalan tiap tahun gitu loh bro. Hmm. Hmm. Walaupun turnamen ini bukan turnamen resmi FIFA gitu loh bro. Oh ya ya ya. Pesertanya tuh siapa aja? Kelompok ya, Nah, klub atau negara ya? kalau dulu di awal sih pernah ya, di Hmm. tahun-tahun 1967, 68 gitu, Hmm. pesertanya sebagai contoh ya, Hmm. Anderlecht dari Belgia, Hmm. kemudian ada Slovan Bratislava dari Slovakia. Tapi semenjak tahun 19 katakanlah 74 itu Hmm. pesertanya berubah menjadi negara gitu loh bro. Hmm. Nah, memang peserta dari negara ini kan turnamen ini sifatnya invitasi ya, Hmm. undangan gitu ya. Itu Hmm. yang diundang ada dari 6 konfederasi sepak bola yang ada di dunia. Oh. Artinya yang sudah tersebar di benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Hmm. Australia gitu loh bro. Ya. Jadi ini boleh dibilang cakupannya sebetulnya kalau dibilang World Cup Junior yang tidak resmi ya itu bisa masuk kriteria itu loh bro. Karena menyangkut semua konfederasi seluruh dunia. Jadi negara-negara Betul. yang dari seluruh dunia. Cuman Hmm. kenapa ya dipilihnya itu kayak Indonesia gitu? Ada penjelasannya nggak, Bro? Nah, saya juga kurang begitu mengerti ya. Hmm. Bahkan yang agak mengherankan ya, Hmm. dari sejak Tulong ini berjalan Hmm. sampai saat ini ya, sampai di Hmm. tahun 2000 katakanlah 2022 Hmm. itu baru 4 negara Asia Hmm. yang mendapat invitasi. Wah. Antaranya Jepang, Hmm. Cina, Bahrain dan Indonesia. Oh. Dan baru di tahun 2022 ini ada penambahan dari Asia, dari Arab Saudi gitu loh bro. Jadi No. ini kan sifatnya kok kayaknya agak-agak eksklusif gitu loh bro. Atau mungkin Gitu. nggak karena ini kan dianggapnya tim yang di bawah U23, mereka melihat dulu oh perkembangan U23 di negara-negara ini lagi berkembang gitu. Bisa nggak sih? Bisa jadi itu adalah kriteria yang dipakai Mhm. untuk memilih negara-negara yang diberikan invitasi, undangan gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, eh, sebagai contoh gini ya, Jepang aja kan pernah jadi runner up, Hmm. kalahnya juga melalui ini ya tendangan penalti dengan Brazil gitu loh. Hmm. Jadi boleh dibilang mungkin pada saat itu, pada saat Jepang diundang, dari pihak penyelenggara turnamen ini melihat bahwa perkembangan sepak bola Jepang ini sedang berkembang gitu loh. Sehingga Hmm. akhirnya begitu dilayangkan undangan ke Federasi Sepak Bola di Jepang, kemudian Hmm. Jepang mengirimkan delegasinya, akhirnya bisa jadi runner up gitu loh bro. Hmm. Wah, berarti boleh bangga juga nih ya Indonesia berada di Nah, turnamen ini. betul. Bro, di turnamen Hmm. ini eh, negara atau pemain yang pernah ngetop gitu ya atau yang Oh, di lulusan turnamen ini yang kemudian oh menjadi top iya, gitu, ada nggak sih? itu banyak loh bro. Mhm. Ternyata ya, Mhm. yang lulusan dari turnamen ini Mhm. antara lain ya, Mhm. Zinedine Zidane, Mhm. David Beckham, Frank Oh. Lampard, Thierry Henry, bahkan di tahun 2003 ya, Mhm.
itu Cristiano Ronaldo bisa membawa Portugal juara turnamen ini mengalahkan Italia 3-1. Saat itu Ronaldo masih berusia 18 tahun. Dan di turnamen itu Ronaldo menjadi pemain terbaik gitu loh, Bro. Jadi ini boleh dibilang turnamen ini justru turnamen yang bisa mencetak nama-nama besar di sepak bola gitu loh, Bro. Ada orang Indonesia yang berhasil? Ada di tahun 2017 ya. Iya. 2017 Indonesia kan dengan dilatih oleh Indra Safri, itu angkatannya adalah Egy, Witan gitu loh ya, yang dibawa ke turnamen ini. Dan di turnamen ini Egy terpilih sebagai salah satu pemain yang promising ya, talent newcomer, promising talent gitu loh. Jadi yang dianggap punya talent yang menjanjikan gitu loh. Jadi Egy walaupun mungkin bukan pemain terbaik, tapi pemain yang diberikan penghargaan karena dianggap masa depannya cerah nih, gitu loh. Nah, ya mungkin mengingat biasanya kan kalau ya, biasanya kan kalau pemain terbaik pasti dia maju sampai ke babak semifinal atau betul. final gitu. Sementara Indonesia kan belum ya, bahkan Ya, dari belum. babak grup sendiri juga belum bisa lolos kan waktu itu. Betul. Nah. Dan memang di turnamen Tulong kali ini pun juga, ini kan ada kali ini ya, edisi tahun 2022 itu kan 12 negara yang diundang ke Tulong ini. Ini dari 12 negara itu terbagi dalam 3 grup A, B, C ya. Indonesia masuk dalam grup B. Dan di grup B ini Indonesia harus bersaing dengan Meksiko, Ghana dan Venezuela. Dan ketiga negara ini rankingnya tidak ada yang di bawah 100, Bro. Rankingnya di atas, di atas Indonesia 50. Berarti Indonesia dianggap mau naik ke 50 ya? Contohnya gini, Meksiko ranking FIFA-nya berapa? No, ranking FIFA 9. Kemudian Ghana ranking FIFA-nya 58. Venezuela ranking FIFA-nya 60, Indonesia 159. Ya, gitu. mudah-mudahan lah gitu kita akan berkembang lagi ya. Oke. Berarti Indonesia akan mengirimkan tim sebanyak berapa orang ya, Bro? Ada kabar belum? Karena sekarang ini masih berupa tahapan seleksi, saya dengar sih dari tahapan seleksi kan yang diambil itu 30 orang untuk tahapan seleksi. Saat ini. Saya juga nggak tahu apakah nanti akan dipilih sekitar antara 22 sampai 24 pemain oleh Radonjic. Radonjic ini adalah asisten pelatihnya Sintayong di Under 19. Yang kemarin juga Under 19 sempat juga dibawa ke Korea kan. Nah, untuk kompetisi di Toulon nanti Radonjic itu bersama dengan Bima Sakti akan mengawal mereka di turnamen itu gitu loh. Dan sepertinya kemungkinan antara 22 sampai 24 pemain yang akan dibawa ke Prancis nanti gitu loh. Kansnya gimana nih lolos dari babak grup? Kalau lawannya kayak gini, gitu. Jadi saya jelaskan dulu ya mengenai tim-tim yang akan berlanjut di fase berikut. Jadi karena ada 3 grup yang dipilih adalah otomatis juara grup adalah akan berlanjut ke fase berikutnya. Nah, kemudian akan dipilih dari 3 grup ini 5 runner up terbaik. 5 runner up terbaik. Berarti posisi 2 dan 3 ya? Kan ada 3 grup. Bisa. Karena ada 3 grup. Posisi 2-nya 3, kemudian di posisi 3-nya ada 2 di antara 3. Bisa jadi seperti itu. Karena cuma 12 itu ya. Nah, nanti akan terkumpul 8. Dari 8 ini baru fase knockout gitu loh. Dan kalau melihat peluang, rasanya sih memang agak berat nih. Karena yang dilawan juga bukan tim yang ecek-ecek nih. Karena Meksiko kita tahu sendiri ya, mereka juga kan di pentas Piala Dunia juga cukup diperhitungkan. Iya, ada Ghana, kekuatan di benua Eropa. Dan ada juga Venezuela yang sering menjadi kuda hitam di zona ini Amerika Latin. Jadi saya rasa dengan komposisi grup yang sedemikian berat,
tentu kita harapkan sekali bahwa Indonesia bisa memberikan sesuatu. Walaupun kita juga berpikir bahwa ini kan bukan turnamen yang senior gitu loh. Paling tidak ada semacam hampir ya kesamaan level ya kalau di tingkat-tingkat junior. Karena rata-rata yang dibawa adalah under 20 ya. Dari Ghana, dari Meksiko, dari Venezuela juga mereka dan Indonesia itu juga kan under 20. Biasanya kalau pemain-pemain di level ini ya kelompok usia itu perbandingan kualitas ya hampir-hampir mirip ya gitu loh. Oke, jadi Indonesia sebenarnya punya peluang ya untuk lolos. Punya peluang nggak? Amin. Punya peluang. Ya, kayaknya berat juga ngomongin aminnya tuh. Ya kita lihat nanti tanggal 30 Mei kan sudah mulai tuh pertandingan. 30 tanggal Mei 30 Mei ya berarti seminggu yang akan datang. Minggu depan, iya. Ya. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai Toulon, turnamen sepak bola junior di Prancis, dan Indonesia akan mengirimkan tim ke sana. Mudah-mudahan kita bisa berhasil ya kali ini. Menurut Sobat sendiri, kira-kira gimana nih kans tim Indonesia di turnamen Toulon ini? Bisa nggak lolos dari fase grup? Tuliskan di kolom komentar ya. Bro Ipung, Sobat, kita akhiri dulu obrolan kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Siap, thank you, Thank you, bro.